pagi dan selamat datang di Semango Ngopi. Semango ngobrolin prestasi. Sebelum podcastnya dimulai, kita cheers dulu dong. Boleh. Buat teman-teman, Tapi kayaknya kurang asik gak sih kalau kita ngobrol cuma berdua aja? nah makanya kita datengin bintang tamu spesial nih Del. Siapa kira-kira? Daripada teman-teman pada penasaran, langsung aja nih, silakan. Isi kak. Ya, Diminum dulu boleh Oh kalau iya. Oke. Minum. Ya, minum ya, sudah silakan. tadi. Oke, buat bintang tamu spesial kita nih, mau perkenalan sendiri apa dikenalin nih? Tapi kayaknya enak perkenalan sendiri aja nggak sih? Silahkan. Siap. Oke, kenalin saya Akmal Rizky Akbar. Saya dari kelas 11 Sains 5 dan saat ini saya menjabat sebagai Ketua OSIS SMA Negeri 1 Bangrejo. Gitu. Oke. Nah, sebagai seseorang yang famous nih Kak, kita kepo. Kesehariannya Kak Akmal nih nggak usah keseharian sih, hari ini deh. Hari ini ngapain aja nih Kak, Semango? Oke, kalau untuk hari ini kan kita bisa melihat bahwasanya kita sekarang sedang melaksanakan kegiatan persiapan gelar karya. Nah, untuk saat ini saya juga ditugaskan bahwasanya untuk menjadi seorang MC juga. Jadi untuk hari ini tadi barusan saja saya dengan teman saya itu baru saja latihan itu di tempatnya di perpustakaan. Saya baru saja latihan dan juga persiapan untuk pameran di kelas saya seperti itu. Pameran buat gelar karya nih. Baik, ya. Oh, jadi setahu saya nih ya Del, kan gelar karya itu termasuk dari salah satu bagian dari kurikulum Merdeka, betul atau tidak? Iya, siap, betul. Berarti untuk Semango sendiri ini sudah menerapkan. Ya, kalau untuk menurut saya ya, kalau Semango ini sudah menerapkan kurikulum Merdeka. Ya, kurikulum Merdeka ini untuk kurikulum Merdeka ini udah diterapkan waktu saya sejak kelas 10. Berarti waktu awal masuk nih udah tiba-tiba kurikulum Ya, Merdeka awal aja. masuk itu angkatan saya itu udah melaksanakan kurikulum Merdeka. Tapi kalau di kakak saya itu udah tidak, Masih udah pakai kurikulum lama. 13. Ya, kurikulum lama gitu. Iya. Kan dulu waktu SMP nih, Kak Akmal kan kayaknya belum pakai kurikulum Merdeka ya? Iya, belum. Apa? K13 ya dulu. Iya, kurikulum 13. Itu transisi dari kurikulum 13 ke kurikulum Merdeka itu Kayak apa ada nih tantangannya? Oke, kalau tantangannya pasti ada ya, suka duka pasti ada. Nah, kalau tantangannya sendiri yang pasti dari segi adaptasinya juga ya, karena kurikulum berganti pasti juga kita banyak sekali perubahan dari segi pembelajaran juga ya. Karena saya dulu mengira itu kurikulum Merdeka itu saya bisa memilih mata pelajaran yang saya sukai. Nah, saya mikir saya tuh dulu bisa milih saya suka ini yang dipelajari ya itu aja. Ternyata waktu sebenarnya hampir sama seperti itu, cuma konteksnya nggak seperti itu. Jadi kalau kurikulum Merdeka ini saya sebagai waktu kelas 10 ya, saya waktu kelas 10 semuanya siswa itu tidak ada penjurusan. Ya, tidak penjurusan IPA IPS. Jadi belajar semuanya nih kayak. Iya. Semuanya dipelajari. Semuanya dipelajari. IPA IPS dicampur, jadi ya kayak fisika, biologi, kimia, dengan sejarah geografi itu digabung, sosiologi itu digabung. Berarti belajar beberapa semua mata pelajaran. Iya, itu harus belajar semua. Nah, di kurikulum merdekanya itu di mananya? Waktu yang kan kurikulum merdeka itu pastinya memerdekakan kurikulum kan. Kita kan sebagai siswa juga Dimerdekakan. Ya, dimerdekakan atau bebas memilih pelajaran yang disukai. Nah, disitulah waktu kita kelas 10 itu kita sebenarnya ya kalau bisa mempelajari semua ya silahkan dipelajari semua. Tapi kalau emang kita passionnya di pelajaran ini, baru besok waktu kelas 11 itu dipenjuruskan seperti itu. Ada sempat kayak bingung gitu nggak sih waktu kelas 11? Kan udah kelas 11 nih sekarang. Waktu mau naik ke kelas 11 nih kayak sempat bingung kayak yang mana ya enaknya? Oh iya, Gitu kan. soalnya kan jurusannya nggak cuma IPA IPS aja, kayak ada banyak kan itu jurusannya. pilihannya. Mungkin bisa saya jelaskan juga ya ke teman-teman juga mungkin yang belum tahu penjurusannya di SMA Bangrejo ini waktu kelas
buku merdeka ini apa aja ya? Oke, kalau dari segi sains ya, dari segi sains itu ada 5 ya. Dari segi sains itu ada 11 sains 1 kedinasan, 11 sains 2 kesehatan 1, 11 sains 3 kesehatan 2, 11 sains 4 pendidikan, 11 sains 5 teknik. Sebentar nih Kak Amal, boleh saya potong ya? Oke, itu bisa. kenapa kok yang sains kesehatannya itu kelasnya ada 2 Kak? Kenapa? Oke, kalau dari kesehatannya ada 2 itu ya, mungkin kalau menurut saya mungkin kebanyakan dari siswa SMA itu peminatnya itu kebanyakan ingin lebih ke kesehatan sih. Mungkin karena itu kelasnya itu dibuat 2 kesehatan seperti itu. Sebenarnya mungkin lebih banyak seperti itu. Habis itu kalau untuk dari segi soshum ya, dari bagian soshum itu ada 4 kelas ya, dari segi soshum itu ada 4 kelas. Yang pertama ada 11 soshum 1 pendidikan sosial. Habis itu 11 soshum 2 itu akuntansi, 11 soshum 3 itu manajemen bisnis 1, 11 soshum 4 itu juga manajemen bisnis 2. Oh, berarti kalau yang soshum nih peminatnya lebih banyak yang apa? Manajemen ya, bisnis, bisa dikatakan gitulah ya. Iya, siap. Karena juga itu kan waktu kelas 10 dulu kan juga ada kayak kita disuruh ngisi formulir atau lembaran. Itu kita tuh pinginnya di mana gitu. Pinginnya lanjut kuliah atau pengen kerja atau seperti apa. Nah, itu nanti kalau kuliah itu nanti mau jurusan apa. Nah, itu makanya kita dijuruskan seperti itu. Jadi kita kelas 11 itu kurikulum merdekanya tuh ya kayak gini, maksudnya kita dijuruskan udah sejak dari kelas 11 seperti itu. Jadi dulu sebenarnya sedikit cerita ya teman-teman ya, sedikit cerita. Dulu saya tuh sebenarnya di kelas 11 sains kesehatan 1. Oh. Iya. Sebenarnya kayak Sebenarnya saya di kelas 11 sains 1. waktu awal penjurusan. Kelas 11 sains 2 kesehatan 1. Iya, di kesehatan. Terus setelah saya pikir-pikir juga saya kurang tertarik kurang cocok juga mungkin ya di bidang kesehatan. Jadi saya juga ingin mendalami di bagian teknik juga. Jadi saya juga dulu pindahan di teknik, pindahan di kesehatan ke teknik. Oh, berarti bisa ya pindah? Bisa. Itu nanti kalau ingin pindah itu ya harus ada alasan jelas. Alasan jelas. Kalau emang cuma ikut-ikut temen ya nggak bisa. Ya teman-teman ya. Jadi kalau emang ingin pindah jurusan kalau nggak ada nggak sesuai ya kalian harus punya alasan yang masuk akal lah. Maksudnya kalian ingin masuk ke sini tuh karena apa? Iya, karena apa seperti itu. Kalau saya emang dulu ingin kuliah di bagian teknik. Iya, seperti itu. Tapi kan dulu nih waktu kelas 10 kan mempelajarin semua. Kita nih ya sebagai kelas 10 kan mempelajari semua itu rasanya kan pusing sih, pusing ya. Kayak bingung kayak mana sih yang harus diprioritasin antara pelajaran ini dan ini gitu, kan susah gitu. Kalau Mas Akmal gimana Mas? Itu pernah ngalamin kayak gitu juga? Oke, kalau ngalaminya sih ya pernah. Karena kan angkatan pertama kurikulum merdeka kan ya. Pasti ya kultur shock juga kan, kultur shock. Wah, ternyata kayak gini kurikulum merdeka ya. Tapi juga dari situ juga kita juga dari sesuai penjurusan itu ya, kita dari nilai semua mapel itu kita dikelompokkan mana mapel yang mungkin kita passionnya di situ. Contohnya ya, kenapa kok ada kesehatan, kedinasan itu seperti itu? Itu sebenarnya semuanya pelajaran itu nggak sama. Beda. Berbeda semua. Seperti contoh ya di kelas saya ya itu nggak ada kimia sama biologi. Karena teknik. Jadi yang ditekankan apa? Ditekankan tuh fisika, info komputer, sama matematika. Seperti itu. Sama dari ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi ada di saya. Oh, berarti di teknik juga belajar ekonomi walaupun sains. Walaupun sains, seperti itu. Bahkan di soshum 1, meskipun soshum itu ada fisika. Kimia nggak ada tapi? Nggak ada, cuma fisika. Fisika aja. Iya. Sudah cukup ya fisika aja. Iya, kalau pendidikan ya pasti sesuai dengan kalau kesehatan pasti sesuai dengan kesehatan pasti ada fisika, kimia, biologi. Lengkap berarti. Iya lengkap. Bahkan ada bahasa Inggris ada 2. Kalau di yang mana ya kesehatan? Yang kesehatan. Bahasa Inggrisnya ada 2. Kalau yang saya itu matematikanya 2. Oh. Ya. Matematika, fisika ya? Iya. Ekonomi juga. Iya. Matematika full matematika. Iya. Tapi Kak Akmal menghadapi kesulitan itu gimana Kak? Memberi motivasi dirinya sendiri itu gimana untuk tetap stay kayak semangat gitu? Kalau saya sih dulu
anu sih apa kalau mapel yang mungkin kurang saya tertarik ya. Kalau mungkin yang kurang saya tertarik itu ya oke lah saya jalani. Tapi kalau emang mapel yang saya sukai itu saya mendalami. Makanya saya yang makanya fokuskan belajar itu yang pelajaran yang saya suka yang saya ingini. Tapi juga tidak kemungkinan juga saya melupakan pelajaran lainnya. Tapi pelajaran favorit itu kayak dijadikan poin plusnya Kak Akmal. Prioritasnya lah. Iya prioritasnya lah. Tapi juga yang mapel yang lain juga tetap apa ya dipahami juga. Tapi yang lebih mendalam ya mapel yang saya sukai seperti itu. Oke. Gitu. Ini sedikit tips ya buat apa teman-teman ya yang mau masuk SMA terus mungkin menghadapi kultur shock dari kurikulum Merdeka ini. Iya, karena juga kurikulum Merdeka ini kan juga baru angkatan saya ya. Jadi ya saya Fresh Mas ya. sedikit. Iya. Kayak kelinci percobaan. Nah itu. Pasti kayak kaget gitu kan Kaget. pertama kali kayak oh Tapi my god juga- ini beda banget Tapi gitu. kelas 11 ini ya udah mulai beradaptasi lah. Oke. Karena juga ada pelajaran tambahan kan ada P5 itu. P5. Ya. Oke. Jadi maaf ya jadi kepo nih. Tadi kan sempat bilang kalau akhir-akhir ini lagi nyiapin buat apa gelar karya ya? Gelar karya, Buat kelas 11 tahun ini nih. Temanya apa sih kira-kira? Oke, kalau temanya tahun ini itu semester ini ya. Kalau Iya, semester, semester ini. semester ini maaf. kalau tema kan 2 semester. Iya. Jadi satu semester itu satu. Satu tema. Satu tema. Jadi satu tahun itu dua tema. Oke. Untuk Kalau semester ini semester 2 ini kearifan lokal kearifan lokal. Oh, Iya. itu tema dari sekolah. dari sekolah Terus untuk kelas buat- 11. Kalau buat kelasnya Kak Akmal sendiri kearifan lokalnya lebih ke gimana nih gitu? Temanya. Kalau dari kelas saya itu sebenarnya hampir semua kelas 11 itu temanya itu kearifan lokalnya itu hampir semuanya sama, yaitu bakti sosial. Ya. Bakti sosialnya itu kalau di kelas lain yang membersihkan seperti musola, habis itu membersihkan pinggir-pinggiran selokan, habis itu sungai, pinggir sungai, habis itu membersihkan lah. Ya kita mengabdi ke masyarakat. Jadi temanya itu pengabdian masyarakat, di mana kita berkolaborasi lah dengan masyarakat tersebut. Kalau di kelas saya itu bukan kelas saya sih, lebih ke kelompok saya ya. Nah, kelompok saya itu membersihkan kuburan, pemakaman umum. Kenapa kok tiba-tiba nggak kepikiran kuburan gitu kan? Nggak mungkin tiba-tiba gabut. Oh kita ke kuburan aja sih. Gitu. Idenya sangat out of the box kayak, ya. Kenapa kok bisa kuburan sih? Iya, kalau kita melihat dari kelompok-kelompok lain ya, kelompok-kelompok lain itu kebanyakan ya membersihkan seperti musola. Kan juga kita belakangan ini kan tahu kalau tren-tren di media sosial kan seperti itu. Ada yang membersihkan tempat wudhu, toilet, musola. Nah ini kan kelompok saya tuh inginnya beda lah. Pengen yang anti mainstream gitu ya. Pengennya ya seperti itu. Terus juga teman saya ayahnya tuh juga juru kunci dari pemakaman umum itu. Jadi Kebetulan ya. jadi tuh perizinannya lah lebih enak lah gitu. Jadi kemarin tuh ya kitanya ya lumayan lancar juga bersihnya juga alhamdulillah juga lancar di sananya, dan untuk perizinannya juga alhamdulillah sukses atau lancar. Seperti itu. Kira-kira persiapannya buat gelar karya udah berapa persen nih dari kelasnya Kak Akmal sendiri? Boleh disepil dong. Kepo. Kalau persiapannya mungkin ya kan masih kurang 3 hari juga ya kayak kurang 3 hari. Mungkin kalau persiapannya menurut saya 40%. Masih. Wow. Tapi oke. lumayan lah. Lumayan udah lumayan. Iya mungkin ini teman-teman saya juga tadi masih bersih sama nyicil apa ya. desain lah seperti itu, nah, konsep seperti itu. Oke, ini idenya udah out of the box, terus prosesnya kurang 3 hari juga udah 40% ya. Semoga kelasnya Kak Akmal bisa menang lah ya. Amin, oke. Ya, siap. Jadi kayak dilihat kayak seru banget kayak dengan P5 ini kayak kita tuh ngelakuin hal yang belum pernah kita lakuin kayak tiba-tiba bersih di kuburan gitu kayak asik banget gitu kan. Iya. Jadi gini, jadi flashback ke masa lalu aja gak sih kayak dulu nih tiba-tiba kok Kak Akmal nih bisa kok kepengen gitu. Oh iya, sekolah di Semango gitu. Oke. Kenapa sih Kak? Oke. Karena kebanyakan SMA di Banyuwangi juga udah bisa dibilang udah akreditasinya A nih. Oh, Semango ini udah A. Iya udah A. Bahkan kemarin ini diperpanjang 5 tahun kalau nggak salah. Ya, kalau nggak salah. Keren ya. Jadi diperpanjang 5 tahun. Itu akreditasinya A. Dan saya juga mikir kalau ya dekat juga karena rumah saya juga dekat sini juga. Itu juga dulu kakak saya juga alumni sini.
kakak saya alumni sini, terus juga Dapat rekomendasi. iya dapat rekomendasi lah kayak gimana sih. Terus juga tanya SMA Mbak Ruci itu ada baca kayak gimana, terus gimana sih kondisinya SMA waktu ya masih zamannya kakak saya seperti itu. Oh seperti ini itu ya saya pasti tertarik kan ya, tarik karena juga alumninya kakak saya juga. Habis itu oke lah kalau gitu saya coba daftar dan alhamdulillah masuk juga seperti itu. Nganu, kepo nih. Dulu Kak Akmal daftar ke Semanggu pakai lewat jalur apa, Kak? Oke, kalau untuk jalurnya yang pasti lewat jalur zonasi ya, karena juga yang tadi saya bilang bahwasanya dekat juga. Karena juga saya mikirnya dulu kalau jalur prestasi biarlah teman-teman yang maunya yang pengen sekolah sini tapi yang jauh-jauh gitu loh. Oke. Memberi kesempatan buat teman-teman yang lain nih. Ya, gitu. nanti kalau ya maksudnya juga yang jauh-jauh kan pasti kan kalau zonasi kan takutnya nanti Nggak nggak bisa keterima. keterima. Nanti biar kesempatan untuk jalur prestasi untuk yang anaknya jauh-jauh, siswanya jauh-jauh, teman-teman jauh-jauh. Terus juga kalau prestasi kan juga kuota penerimanya juga dikit. Bahkan Dulu berapa persen? Kalau masih ingat Kak Akmal? kalau nggak salah 40% Yang atau enggak prestasi. 30%-an sih. Pokoknya 30 ya. yang zonasi itu banyak pokoknya. Bahkan zonasi itu 3 kali lipatnya prestasi kalau nggak salah. Atau 2 kali lipatnya. Seperti itu. Kira-kira nih dari pandangan awalnya Kak Akmal tentang Semango, sesuai ekspektasi nggak nih kira-kira? Kayak, Ekspektasi banget. oke. Soalnya saya juga banyak belajar banget. Hal baru. Hal baru di sini. Bahkan saya juga Apalagi Kak Akmal ini kalau nggak salah apa tadi ketua Ketua OSIS OSIS. ya? iya. Mungkin banyak belajar dari situ. Iya, apalagi juga sedikit cerita juga ya teman-teman ya. Jadi sedikit cerita bahwasanya kenapa saya banyak belajar di SMA ini. Ya karena kalau boleh saya jujur ya, Iya. dulu tuh waktu SMP saya tuh benar-benar pendiam introvert. Oh, Bahkan ini Ini waktu kelas berapa dulu? waktu kelas 9. Kelas 7? kelas. Kelas 7 masih ekstrovert. Oh, ini fun fact tentang Kak Akmal ya. Ini kan kita Iya. sebagai siswa-siswi Semanggu kalau melihat Kak Akmal ini kayak sosok berwibawa gitu. Ternyata dulu awalnya juga Iya. pendiam. Iya, dulu saya pernah pendiam karena juga awalnya kan kelas 7 kan saya ya masih ekstrovert kan kelas 7. Saya masih ekstrovert, masih aktif. Ya bisa dibilang hyperaktif lah. Iya, kelas 7 hyperaktif. Di situ saya waktu itu kan kelas 7 semester 2 ya. Kelas 7 semester 2 kan udah dilanda Covid. Nah, di situ daring kan pengalaman saya daring itu ya mungkin faktor itu juga yang mempengaruhi. Juga saya makin malas untuk belajar. Kurang komunikasi sama teman-teman juga. Iya, kurang sosialisasi juga, harus di rumah aja main handphone. Pokoknya kayak ada tugas tuh ya cuma formalitas aja sih. Iya, yang penting ngumpulin aja sih. Iya sama. Iya, yang penting ngumpulin, tapi kan ya terus saya awal masuk kan kelas 9 itu. Awal masuk kelas 9 kok tiba-tiba sebenarnya saya sadar saya tuh pendiam. Tapi saya kok juga Mau nggak ingin terus bersosialisasi juga, tapi kok pengen bersosialisasi tapi agak gimana gitu. Soalnya saya tuh dulu mikirnya tuh kalau mau sosialisasi dengan teman, ngobrol dengan teman, itu nanti takutnya malah salah ngomong, takutnya malah dikira so asik seperti itu. Sering sih kayak. Jadi saya tuh dulu mikirnya ya kayak gitu, makanya saya dulu ya bahkan teman-teman saya tuh kaget. Tiba-tiba pendiam. Iya, dia pendiam. Jadi ya pendiamnya segitu banget sih, makanya saya juga Diem banget. Berarti separah apa ini Kak ya Akmal? kalau pendiamnya itu kalau mereka nggak Nanya. ngomong dulu, kalau tanya ke aku nggak bakal tanya. Jadi Kalaupun kalau ditanya juga sekedar jawab. sekedar jawab aja. Cukup parah ya. Iya, itu saya masuk ke SMA sini, terus saya juga mikir kalau saya terus-terusan kayak gini kan ya malah ruginya di sini saya. Kak Akmal. Ya, saya mikir kalau oke lah, karena saya juga dapat teman baru, mungkin juga saya mikirnya mereka nggak kenal saya juga kenal mereka. Maka itu saya juga ngajak ngobrol lah. Jadi awal masa pengenalan sekolah TMLS itu saya itu mencoba ngajak ngobrol lah sama satu orang gitu. Ya terus nyambung terus lah, enak. Oh iya enak. Ternyata saya mencoba itu tuh, habis itu saya udah intinya berprogres kan ya. Dari pendiam mencoba ke Iya, lebih aktif friendly lagi. lah. Iya, lebih ke aktif lagi. Habis itu ikut organisasi lah.
ya Ikut OSIS. OSIS. iya ikut OSIS, terus banyak sekali pengalaman jadinya. Jadi ya dari yang Pendiam banget. pendiam jadi bisa bersosialisasi, habis itu yang percaya dirinya kurang jadi meningkat lagi percaya dirinya. Itu juga banyak sekali lah soft skill Yang bisa diasah yang bisa ketika diambil. join OSIS gitu ya. Ya bahkan organisasi lainnya juga banyak sekali soft skill Yang bisa diambil gitu Iya, ya. bisa Oke. diambil. Buat join OSIS nih, kayak ada nggak sih kayak misalkan tesnya dulu buat join OSIS, apa tiba-tiba kayak pengen join terus tiba-tiba Boleh keterima masuk gitu. apa kayak ada kayak tes Tahapan-tahapan. Oh iya. Kalau serang dalam sih teman-teman. gawat itu keluar dalam aja nih. enggak. Yang pasti di dunia ini nggak ada yang instan. Iya. Ya. Nah, kalau saya dulu kan saya udah 2 tahun yang Jawa Timur. Iya. Tapi kalau saya ikut OSIS ini udah dari SMP. Dari SMP. Oh, meskipun dari SMP Kak sebelumnya Akmal, ada OSIS. meskipun Kak Akmal dulu rada apa ya, bisa dibilang pendiam Pendiam banget, banget. tapi tetap join OSIS. Iya, karena dulu juga saya join OSIS kan ya waktu kelas 7 kan. Kelas 7 habis itu kan dilanda COVID. Covid. Kelas 9 karena nggak ada pergantian anggota, maka kelas 9 itu terjadi OSIS. Nah, jadi yang kelas 7 OSIS, waktu OSIS itu saya masih hyperaktif ya bilang. Terus kelas 9 masih disuruh Iya. OSIS lagi. Jadi ya mau gimana lagi ya harus pendiam Iya. gitu. Oke. Terus kalau pendaftarannya tadi ya. Iya, tahapan masuk OSIS Oke. biar diterima nih. Oke. Kalau pendaftarannya pasti ya ada administrasi juga. Administrasi. Nanti kita disuruh ngisi formulir. Ya, ngisi formulir. Nanti setelah ngisi formulir. Ini formulirnya lebih kayak ke biodata diri gitu Iya, aja? biar tadi dia Oke. aja. Habis itu visi misi kalian. Visi misi habis itu kayak apa sih? Kalian ingin maksud itu apa sih? Yang ingin ada kalian tertarik tuh Oh, apa yang bikin tertarik masuk Tertarik OSIS? OSIS. iya, seperti itu. Kalau boleh tahu Kak Akmal dulu kenapa kok tertarik ingin Masuk masuk OSIS? Oke. Kalau tertariknya di SMA sih karena juga pengalaman dari OSIS SMP juga. Jadi kalau lebih mendalamnya ya karena Mau aku ingin merubah itu. iya juga ingin ingin upgrade diri sendiri lah. Oke. Kan di OSIS bisa berkolaborasi dengan teman-teman Iya, organisasi juga. karena juga soft skill kan penting. Penting kita sekali, nggak ya. kita nggak harus banyak kita kan juga belajarnya pasti hard skill gitu, tapi juga soft skill juga penting. Seperti itu. Biar imbang. Iya, biar imbang gitu teman-teman. Terus kalau setelah administrasi itu tadi ya? Iya, Administrasi itu ada tes tulis. Tes tulis ini, Iya. tes tulisnya lebih gimana? Pengetahuan umum atau Kayak tentang diri aja? Apa tentang SMA? bahkan kompleks semuanya bisa. Oh, semuanya. Semuanya. Bener-bener kayak Bahkan ada psikologi, personal, terus habis itu permasalahan-permasalahan tentang OSIS, tentang SMA, seperti itu itu. ditanya juga. Iya. Ini BTW kisi-kisi ya buat nanti adik-adik yang mau join Join OSIS Semangu, nih. ya Oke. terus mau join OSIS bisa. Kira-kira kayak gini nih tahapan-tahapannya Iya. mau jadi OSIS, anggota OSIS. Maaf. Oke. Seperti Terus itu. selanjutnya habis Oke. tes Habis tes apa tadi? Tulis ya. Tulis, Pak, ya. Terus tapi ada wawancara. Jadi tes wawancara itu nanti adalah tes dibuat seperti nanti satu kelas itu ada kakak panitianya. panitia yang buat ngetes wawancara. Iya, sama OSISnya berarti. satu anggota. Itu nanti ya intinya wawancara itu tes satu-satu sih. Tes satu-satu. Tanyain pertanyaan-pertanyaan. Iya, pertanyaan seperti itu. Berarti mengenai permasalahan yang ada di OSIS. Di situ setelah pengumuman kelolosan, habis itu pengumuman kelolosan lanjut ke ini belum sekbid ya, belum sekbid, Iya. belum sekbid. Masih kayak bisa masuknya atau enggak gitu. Udah lolos ini. Udah Tapi lolos. belum dibagikan sekbid, Jadi, oke. seksi bidang. Terus di situ lanjut ke Wawancara. bukan Ya. bukan ke pemilihan ketua OSIS. Oh, pemilihannya Pengurus dulu sih, pengurus dan lebih ke utama kan ketua OSISnya dulu. Jadi ketua OSISnya yang membedakan itu ada tes lagi, tes tambahan itu bahwasanya ada tes wawancara sama pembina. Tes wawancara ini seperti kayak
Nanti kita ditanya-tanyain seperti permasalahan OSIS. Habis itu berarti mungkin kalian punya keterampilan ya, ini jadi tunjukkan kayak menyanyi, terus silat, habis itu apalah itulah stand up. Ngobrol-ngobrol soal nyanyi nih kan, kita kan pernah dengar kalau Kak Akmal ini bisa nyanyi. Bener atau enggak nih? Ya insya Allah bisa-bisaan lah. Ya bisa-bisaan. Boleh enggak dicoba dikit aja. Waduh, durasi. Nanti Lain kali aja. jadi kali aja ya teman-teman ya. Nanti ya situlah. Di sini ya. Iya. Oke. Seperti itu. Iya. Kenapa saya ingin join OSIS ya seperti itu, karena juga banyak sekali privilege lah. Banyak sekali privilege yang saya dapetin dari OSIS, karena juga saya karena ini kan juga privilege dari ketua kan, ada HIMO itu kan. Himo. Iya, Himo itu apa? Ini teman-teman tahu ya, HIMO itu himpunan musyawarah OSIS sebanyak. Jadi itu kumpulan dari ketua OSIS satu Banyuwangi. Gitu. Jadi itu HIMO Banyuwangi itu dibentuk karena ingin mengkolaborasikan lah. Jadi pemikiran-pemikiran ketua-ketua dari berbagai SMA di Banyuwangi. Jadi kalau di situ nanti kita buat program-program, tapi lebih ranahnya ke masyarakat. Kan kalau di sini kan kita ranahnya ke lingkungan sekolah. Nah, kalau HIMO itu lingkungannya ke ranah masyarakat seperti itu. Kalau habis ini kayaknya HIMO masih buat event seperti menanaman pohon bakau di kalau nggak salah di pantai daerah Banyuwangi Utara. Itu nanti menanam pohon bakau dengan masyarakat seperti itu. Sama kayak anggota-anggota OSIS apa cuma ketuanya aja nih? Kalau itu tergantung nanti targetnya sasarannya siapa. Tapi kalau HIMO Banyuwangi itu dikhususkan untuk ya intinya ketua OSIS yang ada di SMA Banyuwangi seperti itu. Jadi dari itu Kak Akmal bisa dapat apa? Relasi ya? Iya, nanti juga relasi, itu pengalaman, habis itu juga kita dapat sharing event-event di SMA ini kayak gimana sih? Siapa tahu bisa diterapin di SMA Bangun. Iya. Tapi kalau ngomong-ngomong SMA nih, di Iya. SMA ini kan full day ya? Iya, full day. Itu kalau misalkan mau bekal gimana? Misalkan Kak Akmal cowok nih, biasanya Iya. kalau bawa bekal kan malu gitu. Iya. Kalau saya mau bawa bekal. Menyediakan kantin juga kan? Oh iya, Misalkan kantin ada. Kantin ada masih. Oke, kantinnya di sini kalau mau ada berapa? Ada banyak sih. Di belakang ada 3. Itu ada di Kopsis juga, di samping Kopsis juga ada 1. Berarti 4. Iya, 4 sama 5. Kopsis 5. Iya. seperti itu. Iya, kalau boleh tahu nih menu favoritnya Kak Akmal di kantin apa nih? Biasanya yang dibeli ya? Favorit. Kalau saya sih kurang karena saya bekal. Jadi kalau kurang sih, makanya jadi lebih ke snack sih. Oke, Seperti tapi itu. kayak ngomong-ngomong soal kantin jadi lapar gak sih? Ini Oh, juga iya. udah jam makan siang kan? Oke. Gimana kalau kita ke kantin bareng aja? Oke, ayo. Oke. Gas. Oke. Yuk. Aduh. Habis dari kantin nih ya. Kenyang ya? Kayak Iya. tadi di kantin beli apa ngomong tadi? Kalau aku sih tadi beli pop mie sama tahu apa ya, tahu wale atau Tahu apa ya wale, itu oh iya. namanya. Kalau aku tadi sih beli ayam geprek ya, ayam gepreknya semangat tuh. Enak banget, 6.000. Rekomendasi ya. Iya, Rekomendasi ya. Rekomendasi. Rekomendasi ya. Kak Akmal tadi makan apa? Oke. Kalau saya tadi apa ya? Somai kayaknya. Buat lauk lah. Lauk. Kan saya bawa bekal. Oh, Oke. makan sama nasi berarti. Iya. Indonesia sekali ya. Iya. Pakai nasi. Pasti nasi, pasti. Oke. Kita perut udah kenyang nih, pasti konsentrasi otak juga mulai kembali. lagi. Oke, kalau gimana kalau kita minum dulu? Oke. Boleh. Cheers dulu. Nah, tadi Terakhir kita udah ngobrolin soal apa tadi? OSIS ya kalau nggak salah. iya OSIS. Apa Himo. Iya, iya. Terakhir di Himo ya kita. Iya. Oke. Terus kalau boleh tahu nih tugas-tugasnya OSIS itu apa aja sih Kak Ma? Kalau tugasnya sih ya hampir sama kayak organisasi lainnya. Pasti ya kita mempersiapkan event, mempersiapkan program kerja atau event-event ya. Oh ya, ngomongin soal event kepo nih. Boleh dipotong kan? Oke, boleh. Event apa ya? Eventnya OSIS. Itu kalau Sama- boleh tahu apa aja? Sama Event sekolah juga kan? Event tahunan sekolah sama eventnya OSIS kan OSIS. beda apa sama? Iya, Atau jadi hampir satu? Kolaborasi. kolaborasi sih. Oh, Soalnya iya. juga
kita ya sebenarnya program OSIS juga program Program sekolah sekolah. juga. Oh, juga berarti sih. mengerjakan program sekolah gitu kan. Iya bisa dibilang gitu kan juga kolaborasi juga seperti itu. Kalau program tahunan sih ya ada di Natalis ya. Baru saja kemarin kan. Oh iya di Natalis. Baru saja kemarin di Natalis ya. Di Natalis yang ke-22. Dan yang ke-22 kemarin tuh juga mengundang apa? Sholawat juga. Iya, Sholawat sebagai yang- penutup. Selamat juga. Iya sebagai penutup yang sekarang sedang booming-boomingnya ya. Itu selawatnya itu kemarin waktu buat penutupnya itu. Itu juga kegiatan itu hampir 1 minggu kemarin di Natalis-nya. Iya, di situ. Oh iya, mulai dari apa? Lomba-lomba. Lomba-lomba. Ya lomba-lomba, habis itu kayak ada jalan sehat juga, ada iya. jalan sehat, festival jaranan, bagian door prize, itu acara puncak, bahkan bentuknya Sholawat. ikut sholawat seperti itu. Itu event tahunan. Event tahunan. Iya. Itu event tahunan OSIS atau Sekolah. berarti kalau Ya, Di Natalis sekolah. Sekolah. iya sekolah, seperti ke sekolah sih. sekolah. Oke. Selain di Natalis mungkin ada lagi? Event tahunan. Event tahunnya mungkin habis ini ya, habis ini Iya, teman-teman. Mungkin yang kelas 10 pasti habis ini kelas ada kemah akbar. Oh, ada itu. Ada. Ada. Oh Ada my kemah akbar. God. Di situ Maaf. seru sih pasti, seru. Karena kemah akbar itu nanti kalian ya bakal diajak petualang ya. Kita namanya. takut sebenarnya nggak sih? Iya, Kayak takut. deg-degan gitu kayak ngapain aja. Seru tapi. Seru. Dulu saya juga apa? Dulu saya 3 hari. Ya 3 hari takut bingung mikir mandi di mana. Ya, Nanti kalau kayak- mandi pasti ada tempatnya. Oh, iya. Kalau nggak ada di kali. Oh, Kalau saya dulu 3 hari, habis itu Jumat yang saya kemarin ya. Harinya Jumat siang berangkat, Minggu siang pulang. Oh berarti 3 hari 2 malam. Iya, di malam. Seperti itu saya dulu tahunnya saya sama kabarnya. Kalau tahun ini nggak tahu saya. Rahasia nggak dong. tahu? Rahasia dong. Sudah tahu nih berarti. Rahasia dong. secret. Kan Kak Akmal ini tadi kerennya lagi ketua OSIS kan tadi. Ikut ekstrakurikuler nggak? Misalkan di luar organisasi. Oke. Kalau dari segi ekstrakurikuler ya, dulu waktu kelas 7 sih saya ikut. Ikut apa dong kalau boleh tahu? Kalau kelas 7 saya pernah ikut apa itu? Dulu bulu tangkis. Bulu tangkis. Iya, badminton. Suka olahraga berarti ini Kak Akmal. Ya sebenarnya saya juga alhamdulillah suka olahraga. Olahraga. Tapi yang lebih saya suka sebenarnya bukan. Tadi Kalau menyanyi itu cuma mengisi Waktu luang. waktu luang aja sih. Juga ya ngambil nge-cover lagu-lagu lah seperti itu. Pernah nge-cover lagu? Hah? Pernah nge-cover lagu? Ya cuma Pernah apa ya? di-upload atau enggak? Enggak. kenapa nggak diupload aja? Coming soon ya teman-teman. Oke, ditungguin loh beneran ya. Aduh. Terus kalau apa? Kalau olahraga saya lebih suka futsal sih. Oh, futsal. Futsal sama sepak bola. Sampai sekarang nggak ikut? Kalau sekarang ya Fokus aja. fokus ke organisasi. Makanya juga karena pernah ada kendala sih, pernah cedera. Oh, Nah, waktu cedera. waktu futsal apa badminton? Sepak bola. Sebenarnya saya juga dulu sepak bola waktu kelas 1 SMP. Oh, Gara-gara cedera jadi Ya cedera terus tidak diperbolehkan lagi kan, tidak diperbolehkan lagi untuk bermain. Jadi apa? Ya gantung sepatu lah, pensiun. terus kalau ekstranya nih ada apa aja sih Kak kalau di Semang sendiri? Ya pasti kalau SMA Purworejo banyak lah pasti lah, ya kan ya. Oke. Banyak. Kalau dari sini dari segi olahraga aja banyak, ada basket, futsal, sepak bola, bulu tangkis. Habis itu taekwondo. Itu termasuk olahraga bukan? Taekwondo. itu lebih ke silat ya. Oh, silat. Terus volley juga olahraganya Iya, ya, volley. Terus kalau dari segi persilatan, dari segi persilatan itu ada taekwondo, silat, terus ya berbagai silat lah dari segi perguruannya itu. Oh iya. Ya dari perguruannya itu. Terus taekwondo, ini itu aja ya, itu dulu ya. Itu. Sing saya itu kayak ya. Terlalu banyak. Terlalu banyak. Bingung gitu kan ngomongnya. ya. Ya pasti kita mikirnya yang kita ikutin aja kan. Kalau enggak ya udah. Kalau organisasi juga ada, itu dari PMR, Remas, itu ada PKS. Ini kalau teman-teman nggak tahu PKS itu pelopor kedisiplinan siswa ya, itu seperti itu. Ada Pramuka atau Dewan Ambalan, itu OSIS seperti itu. Oh, saya pernah dengar namanya apa? Pradipadahayu itu bukan termasuk Kak? Oh, iya. Apa organisasi? Kalau Pradipadayu itu kalau
tahunnya saya tapi masih kelas 10. Iya. Itu lebih ke di naungannya OSIS. Oh, jadi kayak Kolaborasi lah. Kolaborasi. Sebenarnya Pradipa itu juga OSIS. Cuma dia lebih ke intinya menjadi BA. terima tamu lah. wajahnya. BA juga. Di sekolah. Brand ambassador-nya juga. Seperti itu kalau Pradipa Dahayu. Di sini juga ada Pradipa Dahayu kok. Lihat kayak ganteng-ganteng gitu kan. Kita pertama kali masuk kayak kok cantik-cantik Cantik sekali. sekali, Waktu iya. kita masuk kan disambut gitu kan. Senang pagi hari ngeliat yang bening-bening gitu kan. Iya. Ya apalagi kayak kan makin semangat kan. Iya. Betul sekali. Oke. Terus apa lagi kak itu tadi sport apa dari segi olahraga, organisasi, terus ada lagi nggak kak? Oh Bingung itu ya. English Club. Oh iya. Iya. Kalau dari segi apa? Akademik ya. Iya. Oh iya. Akademik itu juga bisa di ekstrakurikuler kan juga. Oke. Itu ada English Club, Matematika Club. Oh ada. Ada kalau tahun saya ada. Tapi setahun kita Mungkin masih belum dibentuk ya mungkin. Belum Karena juga mungkin. apa gurunya juga Masih trial and error lah. Apa ya kayak mencoba gitu. ya mencoba lagi kayaknya. Kalau tahun saya ada. Diupdate lah. Diupdate lagi lah mungkin. Terus juga ada KIR karya ilmiah Oh. remaja. Nah itu lebih ke fisika kalau itu. Fisika. itu menciptakan karya kan? Iya, menciptakan karya itu seperti kayak roket air. Mungkin kalau tidak tahu ya roket air. Gimana dong? Gimana nggak tahu. Nah itu Gak punya ada. bayangan, gak punya bayangan. Itu ada roket air itu ada jembatan apa itu kalau nggak salah ya. Jembatan tapi kayak stick atau apa itu jembatan itu. Itu ada. Itu lebih ke fisika kalau kiri itu. Oke. Terus Saya itu sih musik Oh, kan iya. udah di nganu belum musik. musik. Iya dari seni ada musik itu apa lagi ya banyak soalnya. Karawitan. Oh iya Karawitan ada nggak? karawitan ada. Habis itu apa lagi ya. Banyak sekali makanya Kayak kayak aku tuh mikir juga kayak apa lagi, gitu kan. Iya. Terus juga bahkan ada yang ingin ikut ekstra semuanya. Iya sih. Iya, kita pernah lihat ke orangnya juga. pernah Akhirnya ya susah gitu kan. mengatur waktunya. Tapi dari sekian banyak ekstra yang disebut itu pasti ada lah ya prestasi-prestasi yang udah dianu. Tapi Banyak. sebelum apa ini Kak Akmal nyempil prestasinya minum dulu gak sih? Soalnya ekstranya banyak banget. Enggak jadi haus lagi kan. Jadi haus. Terlalu banyak ekstra kita. Cheers Cheers gak nggak? nih? Oke. Kak Akmal mau mulai dari mana dulu nih? Apa ekstranya? Sport, olahraganya dulu. Prestasi. Kalau prestasi kemarin dari seni ya. Iya. Seni dulu, oke. Dari seni. Itu pertama dapat nomor kalau nggak salah harapan 1 atau harapan 2. Itu dari cabur lomba puisi. Puisi. Oke. Boleh nganu nggak apa disebut namanya nggak? Kalau Kak Akmal ingat? Kalau namanya ingat, tapi ya udah sebut namanya aja yang juara. Iya namanya. Dari kelas apa aja nggak sih? Oke. Dari kelas apa? Kalau itu dari Jeffrey, Kak Oh Jeffrey. kenal itu. Iya. eh, Yang 11. Dewan Ambalan nggak sih itu? Iya. 11 Dari organisasi Dewan Ambalan. satu. 11 dan 1 Iya. binasa. Tahu. Di situ dari juara 3 lomba menyanyi vokal solo putra. Itu Mas Akmal ya? Mas Akmal. iya. Bawain lagu apa Mas waktu itu? Waktu itu bawain lagu Rumah Kita. Rumah kita. Iya, Rumah Kita. Habis itu apa dari cabur Kria. Itu Kria dapat kalau bisa Kria ya namanya itu. Lupa saya. Kerja. Itu dapat juara 2. Bahkan sekarang mewakili provinsi. Mewakili kabupaten. Ke provinsi, lomba provinsi. Kalau enggak namanya Indra, Kak Indra. Oh. itu Susun Susun satu. satu. Oh yang ini anggota PMR itu. Iya, Bisa itu. waktu upacara di belakang ingat saya. Oh iya. Anggota PMR kan Iya, ada ya. kan? Oke. Iya. Iya, Bagus. itu bahkan karyanya bagus-bagus itu. Bagus-bagus. Habis itu Jadi kepo. apa itu? Jadi ingat waktu upacara kemarin yang taekwondo apa Oh, sih? Iya, yang juara. Taekwondo, silat. Iya. Pokoknya dari silat tuh banyak itu yang dapat. Iya. Bahkan kita kan kalau di SMA kita kan kalau ada turnamen-turnamen seperti silat itu kan tidak hanya membawa satu kontingen, bahkan hampir 10 kontingen dibawa semuanya, bahkan hampir 10 itu juara semuanya. Wow. Keren, tepuk tangan dulu dong.
bahkan apa juaranya tuh nggak 3-3-3, bahkan hampir emas tuh pasti di bawah. Keren Emas banget pasti di ya. bawah. Iya, karena juga slogannya kan prestasi bukan Bukan sekedar sekedar mimpi. Iya. Kalau nggak salah ingat slogannya ada 2 nggak sih kita itu? Iya, ada 2. Yang pertama kayak yang SMA 1 Bangorjo gitu kan. Prestasi bukan Bukan sekedar sekedar mimpi. Terus kalau yang satunya lagi apa? Semango. Kau segalanya. Oke, Nah kalau ini segalanya. saya kepo nih sama slogan yang kedua ini. Iya. Kan semango kau segalanya. Oke. Kau itu kesannya seperti kayak menyembah gitu. Itu beneran artinya kau atau sebenarnya KAU itu ada artinya Kak Akmal? Nah, sebenarnya semango kau segalanya tuh bukan menyembah ya, Iya. bukan menyembah. Masa menyembah semango? Iya. bukan menyembah. Jadi apa kau segalanya itu ada artinya. KAU itu ada artinya. Apa? Artinya itu kita akan unggul. Terus semango Kita akan unggul segalanya. Oh. Maksudnya itu kita akan unggul di bidang segalanya. Segalanya. Oke. Kreatif yang pikir kanunya. Iya, itu. Keren. Seperti itu. Itu slogannya. Kita akan unggul di segalanya. Tadi kan udah unggul di taekwondo, terus Iya. menyanyi. Oke. Apalagi ya tadi? Ah, banyak banget sih. Apa ya tadi kok lupa? Taekwondo, menyanyi. Yang puisi, Puisi. terus sama yang Mas Indra tadi apa tadi? Kriya. Iya. Iya. Terus ada lagi nggak nih Kak Akmal? Yang ini Banyak sih sebenarnya. Dari segi organisasi Oh, atau oke. mungkin OSIS sendiri, prestasi-prestasinya? Kalau dari OSIS sendiri kemarin baru saja ketua OSIS Yang sebelumnya. Kak tingkat saya itu lolos ISLJ. Apa itu? ISLJ. ISLJ itu diadakan oleh Universitas Indonesia. UI. Iya, Universitas Indonesia itu untuk ketua OSIS satu Indonesia. Nah, kakak tingkat saya yang ketua OSIS itu juga masuk dalam rankingan 100 ketua OSIS terbaik satu Indonesia. Wah gila, satu Indonesia nih berarti, bukan satu provinsi lagi. Provinsi. Bukan, satu Indonesia. Oh my god. Sebagai bentuk apresiasi. Oh iya, tadi namanya belum di ya, Oh, mention iya. ya. Oh, mention, oke. Jadi mohon izin Kak, ada namanya itu Kak Dava Ikarisma Dinata. Tepuk tangan dong buat Kak Dava. Keren sekali. Keren banget. Kalau sekarang udah lolos juga di seleksi nasional SNPP itu di Universitas Malang. Itu berarti masuknya pakai Jalur Jalur prestasi. prestasi Oh iya, itu SNPP. tadi. Oh, Iya, oke. SNPP seperti itu. Ya. Terus itu kan prestasi dari organisasi OSIS ya. Ada lagi nggak Kak dari OSIS? Apa ya? Kalau pengalaman saya juga, oh ya, semesta juga ya, semesta juga. oke. Bahwasanya kenapa juga saya juga mengajukan diri sebagai ketua OSIS juga. OSIS. Karena juga privilege lainnya juga bahwasanya juga saya memikirkan juga bahwasanya kalau besok itu kalau kuliah tuh kita dapat poin plus, apalagi juga sertifikat. Tapi juga nggak hanya ketua OSIS juga, jadi semua anggota OSIS juga dapat sertifikat. Tapi ada juga jalur di beberapa universitas seperti kayak IPB, Unair, Unesa itu ada jalur ketua OSIS. Oh, ada. Ada jalur ketua OSIS. Itu jadi cuma melampirkan sertifikat ketua Ketua OSIS. Itu nanti kita lalui tesnya lah, mungkin tes tulis, tes wawancara, Oke. seperti itu. Terus tinggal duduk manis menunggu ya Menunggu hasil. Iya. Seperti itu. Itu dari OSIS ya. Iya. Kalau dari PMR atau Dewan Ambalan. Oh itu. Kalau itu ya saya nggak tahu ya, saya nggak tahu. Kurang Karena tahu. Nggak kurang tahu OSIS. karena saya ranahnya Taunya mungkin OSIS. nanti bisa nextnya bisa sama dengan ketua-ketua yang organisasi lainnya Oh, juga iya. ya nanti bisa didalami lebih lagi ya. Kalau saya mungkin kurang tahu sih. Mohon maaf teman-teman. Iya. Tapi jelas ada nggak sih kan? Pasti ada. Semango. Prestasi bukan Kan sekedar- sekedar mimpi. Kalau segalanya. Oh iya, Kalau bukan. segalanya. Oh iya, Segalanya. semangat kalau segalanya. segalanya. Oke. Tapi kayak dilihat-lihat nih aktivitasnya sekolah di Semango nih kayak seru sekali ya. Apalagi kalau misalkan kita join organisasi gitu, kayak banyak hal yang bisa didapat gitu kan. Kayak, Iya. kayak asik Saya juga sekali. karena karena organisasi saya join organisasi juga saya banyak sekali Dapat benefit. benefit privilege karena yang awalnya saya itu takut sama orang
Maksudnya Takut sama orang itu. konteksnya ke sama orang bukan kayak takut gitu ya, maksudnya takut bicara sama orang lah intinya ya. Iya. Karena juga apa kita kan pasti berinteraksi dengan orang lain. Namanya Nah, juga manusia, Iya, makhluk sosial. Tapi karena saya ikut OSIS juga yang awalnya saya itu ya kalau dari segi pribadi ya saya udah oke lah, mungkin dari segi bersosialisasi, percaya diri oke, tapi kalau berhadapan langsung dengan orang lain itu kayak kan pasti kan nervous atau mungkin takut kan. Contohnya kita berhadapan dengan contohnya bapak-bapak yang mungkin udah apa? Sepuh gitu. Nah, atau mungkin udah ya punya jabatan-jabatan jabatan tinggi lah. kepala sekolah lah contoh Nah. manunya paling dekat. Nah itu awalnya saya nggak berani seperti itu. Terus karena saya join organisasi, itu saya berani dengan kayak ketemu sama kayak orang-orang yang mungkin bisa dibilang orang-orang yang berpengaruh lah, seperti itu. Jadi dan semenjak itulah saya juga banyak kenalan-kenalan dari luar, gak hanya dari sekolah, tapi juga kenalan-kenalan dari sekolah seperti kayak waktu sebelum di sana kan kita ada kayak mencari sponsor, jadi itu ketemu kayak seperti ketemu dari Maxim ya waktu itu. bosnya bos perusahaan-perusahaan. Oh, iya. Jadi kayak Dikasih balon. iya, jadi kayak bos perusahaan seperti itu kayak bernegosiasi lah. Jadi banyak sekali soft skill yang didapat lah seperti itu. Berarti ini sudah terbukti ya lewat Kak Akmal bahwa Semango, slogannya Semango ya, prestasi bukan sekedar mimpi. Itu nyata banget. Jadi buat teman-teman yang mau jadi the next generation of Shogun bisa cek link di bawah. Oke, Shogun apa sih Kak? Shogun itu ya. Mungkin Belum teman-teman jelas ya, yang- oke. mungkin kalau teman-teman masih belum tahu ya Shogun itu apa. Nah, karena di SMA 1 Bangor ini terkenal ya karena gunungnya. Di bawah gunung nih. Nah, kita kan di lereng gunung ya, jadi ya lereng gunung. Di bawah gunung pasti di bawah tanah dong. Ya. Mistis ya. Ya mistis, di bawah gua berarti, dalam gua. Nah, kenapa di lereng gunung? Maka itu warga-warganya ya. Jadi di sini tuh udah biasa kok dikenal warga Shogun. Nah, warga Oke, Sor Sor Gunung. Gunung. Nah, jadi kalian kalau ingin masuk join, kami tunggu kalian menjadi the next generation Shogun ya. Oke, seperti itu. Ini sebelum podcastnya ditutup, boleh cheers sekali lagi nggak sih? Oke. Iya. Hampir habis ini ya kopinya. Nggak mau bazir. Saking kita enak Keasikan ngobrol kita. Oke. Oke, jadi ya terima kasih ya. Ya, terima kasih Menemani kita ngobrol. ngobrolin Oke. prestasi. Siap. Sampai jumpa dan ketemu di next Video mungkin ada lagi. ya series selanjutnya. Oke.